pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem gerak pada makhluk hidup, berfokus pada hewan dan juga tumbuhan. Masih dengan Ibu Malinda. Kita bahas satu persatu ya. Nah, ini kita bahas mulai dari sistem gerak pada hewan. Menurut kamu, apakah hewan yang hidup di darat, air, dan udara itu punya alat gerak yang berbeda? Pastinya kamu tahu dong, ketiga hewan yang punya habitat hidup berbeda itu juga punya alat yang berbeda. Masing-masingnya seperti apa sih Bu? Kita bakalan bahas. Nih, karakteristik gerak hewan. Pertama, ada alat gerak untuk hewan yang hidup di darat. Biasanya mereka punya otot dan juga tulang yang kuat, mengingat banyaknya aktivitas yang dilakukan di darat seperti itu. Biasanya alat ini juga sudah disesuaikan berdasarkan habitatnya, berdasarkan aktivitas yang dilakukan hewan tersebut. Misalnya seperti pada gajah. Gajah itu punya otot yang besar, punya tulang yang besar dan juga kokoh karena memang bobotnya besar seperti itu. Karena tubuhnya besar, ukurannya besar. Berbeda dengan citah, dengan jerapah, dengan kanguru. Mereka diberi tulang yang lebih fleksibel persendiannya karena mereka berlari seperti itu. Karena banyak berlari, aktivitas yang dilakukan berlari, dan juga diberi tulang yang ukurannya tidak besar menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya karena memang kan aktivitasnya itu tadi banyak yang dilakukan berlari, melompat seperti itu. Berbeda dengan gajah yang jalannya pun pelan seperti itu, terus bobot tubuhnya, berat tubuhnya juga besar. Kemudian untuk hewan yang hidup di air, mengingat kerapatan air itu lebih rapat dibandingkan udara, jadi dibuatlah tubuh yang khas berbeda dengan yang lainnya. Juga mengingat gaya angkat di air itu lebih besar daripada di udara. Nah, bentuk tubuh yang diberikan untuk hewan yang hidup di air itu biasanya berbentuk aerodinamis, kemudian ekor dan sirip yang lebar, sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan, gelembung renang untuk mengatur gerakan vertikal. Maksudnya apa? Bentuk tubuh yang aerodinamis dibuat agak menipis, melonjong ke belakang, itu untuk memperkecil gaya gesek antara tubuh si hewan atau tubuh ikan dengan air seperti itu. Jadi supaya gampang nih berenangnya, dibikinlah tubuh yang aerodinamis. Pasti akan berbeda dengan kita gitu kan. Bentuk tubuh kita kan gak aerodinamis, jadi saat berenang pasti lebih lambat lah dibanding dengan ikan, mengingat habitat juga. Kemudian ekor dan sirip yang lebar itu fungsinya apa? Agar mudah berenang, membantu dia berenang. Dibuat yang lebar. Sirip tambahan untuk mencegah gerak yang tidak diinginkan. Maksudnya diberi tuh sirip-sirip kecil di samping kuping di samping di dekat kepalanya maksud Ibu. Nah, diberikan sirip yang tambahan itu fungsinya agar tubuhnya seimbang saat berenang, tidak terjadi gerakan-gerakan yang tidak diinginkan. Lalu sebagian juga ada gelembung renang yang dibuat untuk mengatur gerakan vertikal. Kemudian ada hewan yang hidup di udara. Dia diberi alat gerak berupa sayap karena untuk membantu dia terbang tentunya ya, kan hidupnya di udara. Nah, contoh alat gerak daripada burung ini itu diadopsi pada pesawat terbang. Oh iya, yang perlu kamu ingat juga, hewan yang hidup di udara itu biasanya lebih ringan ketimbang hewan yang hidup di darat dan juga di air. Kenapa? Kan dia terbang ya, jadi butuh bobot yang ringan supaya mudah terbangnya seperti itu. Oh iya, bentuk sayapnya itu berupa airfoil. Nah, selanjutnya adalah gerak pada tumbuhan. Meskipun tumbuhan itu tidak punya sistem saraf seperti manusia dan juga hewan, tapi tumbuhan juga bergerak loh. Gimana cara bergerak tumbuhan, Bu? Emang bisa? Ya bisa, kan salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak, dan tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Jadi ayo coba kita cari tahu. Nah, ini penyebab gerak pada tumbuhan. Tumbuhan itu dapat bergerak kalau dapat rangsangan atau pengaruh, baik dari luar ataupun lingkungan sekitarnya, sistem tempat dia tinggal atau tempat dia tumbuh, maupun dari dalam dirinya sendiri. Rangsangan yang dimaksud itu bisa berupa air, cahaya, gravitasi, zat kimia, sentuhan, dan juga udara. Artinya butuh bantuan dari luar ataupun dari dalam dirinya agar si tumbuhan ini bisa bergerak. Kita bahas satu persatu ya.
Nah, ini ada gerak endonom, yaitu gerak yang terjadi karena rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Di mana gerak ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak endonom nutasi dan juga gerak endonom higroskopis. Kita bahas ya. Untuk gerak endonom nutasi, yaitu gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan dipengaruhi oleh aliran sitoplasma. Nah, ini bisa kamu lihat contohnya pada tumbuhan ini, itu terjadi gerak endonom nutasi. Lalu kemudian ada gerak endonom higroskopis. Nah, gerak ini disebabkan oleh perubahan kadar air. Biasanya kadar airnya menjadi lebih rendah. Nah, dapat dilihat contohnya itu ada spora yang terbuka ataupun tumbuhan yang mengering sehingga biji-bijiannya keluar, atau kapas yang meletek tuh kamu lihat, itu merupakan contoh dari endonom higroskopis. Bisa karena tumbuhannya terlalu sudah tua sehingga aliran airnya tidak lagi berjalan, atau memang patah seperti itu dan tidak terdapat lagi kadar air pada tubuh tumbuhan itu sendiri sehingga terbukalah kecambahnya kayak gitu. Selanjutnya ada gerak etionom, di mana gerak etionom ini merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan pengaruh adanya rangsang dari lingkungan luar tubuh tumbuhan. Gerak etionom ini terbagi dari 3, yang pertama ada tropisme, yang kedua ada nasti, dan yang ketiga ada taksis. Ya, kita kaji satu persatu. Untuk gerak tropisme itu punya 2 jenis gerak. Jika gerak menjauh dari rangsang itu disebut gerak tropi negatif, kalau misalnya mendekati rangsang disebut dengan tropi positif. Nah, gerak tropisme sendiri itu akan melibatkan sebagian dari tubuh-tumbuhan itu. Ada 5 jenis gerak tropisme. Yang pertama fototropisme dipengaruhi oleh cahaya, kemotropisme dipengaruhi zat kimia, diotropisme dipengaruhi gravitasi, hidrotropisme dipengaruhi air, dan tigmotropisme dipengaruhi sentuhan. Selanjutnya ada gerak nasti, di mana gerak nasti ini juga sama, hanya sebagian tumbuhan itu yang bergerak, dan juga ini merupakan tanggapan terhadap rangsang yang datang dari luar, tetapi arah gerak tidak ditentukan dari datangnya rangsang. Maksudnya walaupun rangsangan dari kiri, ya geraknya nggak mesti ke kiri, bebas gerak itu akan terjadi seperti itu. Nah, ada 6 jenis gerak nasti. Yang pertama ada seismonasti, yaitu dipengaruhi oleh sentuhan. Nicting nasti dipengaruhi oleh misalnya keadaannya gelap, dia akan bergerak. Fotonasti dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Termonasti dipengaruhi oleh suhu, heptonasti dipengaruhi oleh sentuhan, dan nasti kompleks itu sudah percampuran dari beberapa pengaruh rangsangan atau faktor rangsangan. Kemudian ada gerak taksis. Gerak taksis ini sendiri merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan, berarti seluruh tubuhnya itu akan bergerak karena adanya rangsangan dari luar. Nah, yang termasuk dari gerak taksis ini, yang pertama ada fototaksis yang dipengaruhi oleh cahaya, dan yang kedua ada kemotaksis dipengaruhi oleh zat kimia. Untuk lebih memahami, kamu dipersilakan untuk mencari contoh-contoh daripada masing-masing gerak ini. Nanti kamu tuliskan di buku latihan kamu ya. Oke, apa ada pertanyaan? Kalau misalnya kamu ada yang mau ditanyakan, boleh chat langsung ke ibu atau boleh juga komen di bawah sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya setelah penilaian tengah semester.